Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Heri Windawati, dosen Prodi Hotel Bisnis, Fakultas Kewirausahaan dan Bisnis, Universitas Agung Podomoro. Saat ini saya sedang mengikuti program sertifikasi dosen tahun 2026. Video ini merupakan PDD UKTPT, bidang pengajaran yang akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu pariwisata. Dalam kesempatan ini, terkait dengan pemaparan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya untuk bidang pengajaran, maka saya akan menyampaikan materi pengajaran dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu Front Office Practical. Mata kuliah ini adalah mata kuliah praktik yang berbobot 2 SKS untuk mahasiswa semester 1. Mata kuliah ini diselenggarakan sebanyak 16 kali pertemuan, yang mana terdiri dari 14 pertemuan, 1 kali UTS, dan juga 1 kali UAS. Materi yang saya pilih dalam video ini adalah proses checking. Metode pengajaran ini dilaksanakan dalam rangka menerapkan kurikulum berbasis hasil pembelajaran atau outcome-based education yang tepat sesuai dengan kebutuhan dunia pendidikan dalam menghadapi kecepatan pemanfaatan teknologi dan juga produksi inovasi. Merupakan mata kuliah yang bertujuan membekali mahasiswa dengan keterampilan operasional di kantor depan industri perhotelan. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari berbagai aspek layanan front office, mulai dari reservasi, register tamu, proses check-in, dan check-out. Selain itu, mahasiswa juga dilatih untuk menerapkan dan juga mengoperasikan Property Management System atau PMS, berkomunikasi secara efektif dan menerapkan etika profesional dalam setiap pelayanan kepada tamu hotel. Uluran mata kuliah Front Office Practical mencakup 3 hal. Pertama, mahasiswa menguasai 7 keterampilan front office, dari telepon operator, reservation, check-in, check-out, hingga guest relation, sekaligus mampu mengoperasikan PMS atau Property Management System, yang mana saat ini kita menggunakan OPRA. Kedua, mahasiswa menghasilkan karya nyata berupa video, dokumentasi yang berjudul A Day in Life in Front Office, yakni menggambarkan seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran sebagai front desk agent selama mereka mengikuti perkuliahan di mata kuliah ini. Pada akhirnya, hal tersebut digunakan sebagai portfolio untuk project-based learning yang akan dipublikasikan di Instagram. Ketiga, terbentuk karakter hospitality, grooming, etika, dan komunikasi profesional yang siap kerja di industri perhotelan berbintang. Adapun capaian pembelajaran lulusan ataupun CPL Prodi pada mata kuliah ini, yang mana tertuang di RPS, meliputi CPL 1, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dalam pelayanan. CPL 2, menginternalisasi nilai, norma, dan etika profesional hospitality. CPL 3, bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang perhotelan secara mandiri. CPL 4, menguasai konsep teoritis, manajemen usaha perhotelan, khususnya pengendalian mutu pelayanan. CPL 5, menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif sesuai dengan standar kompetensi kerja. CPL 6, mengelola operasional hotel berskala kecil untuk meningkatkan kepuasan tamu. Selanjutnya, kemampuan yang diharapkan atau capaian pembelajaran mata kuliah, terdapat 6 capaian utama yang menjadi luaran mata kuliah ini. Pertama, mahasiswa mampu menguraikan secara general tentang operational room division, khususnya front office. Kedua, mahasiswa mampu merencanakan, menyiapkan, dan melayani tamu di bagian telepon operator. Ketiga, mahasiswa mampu melayani tamu di bagian reservation. Keempat, mahasiswa mampu merencanakan, menyiapkan, dan melayani tamu di bagian front desk, kantor depan, baik check-in maupun check-out. Kelima,
Memahami prosedur dasar penanganan keluhan tamu di kantor depan. Keenam, merencanakan, menyiapkan, dan melayani tamu. Di bagian guest relation di kantor depan hotel, seluruh capaian tersebut ditunjang dengan kemampuan mengoperasikan property management system serta penerapan komunikasi dan etika hospitality yang profesional. Untuk sistem dan mode pembelajaran, mata kuliah ini dilaksanakan secara tatap muka atau sinkronus. Kegiatan praktik dilaksanakan di front office laboratory, sebuah ruang simulasi yang dilengkapi dengan property management system, yaitu OPRA, yang mana identik digunakan di industri perhotelan sampai dengan detik ini, terutama di Bintang 5. Sebagai pendukung, mahasiswa juga mengakses learning management system untuk mengunduh materi, mengumpulkan tugas, dan juga berdiskusi di luar jam kelas. Berikutnya, mengenai materi pembelajaran, mata kuliah ini disampaikan dalam 14 pertemuan efektif, ditambah ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Cakupan materi meliputi standar grooming dan etiket di front office, telepon operator, reservation, front desk untuk check-in check-out, dan juga penanganan komplain serta pelayanan guest relation. Strategi pembelajaran yang saya lakukan dalam menyampaikan materi perkuliahan ini ada 3. 1. Strategi penyampaian materi. 2. Strategi interaksi dan komunikasi. 3. Strategi penilaian. Untuk delivery atau cara penyampaian materi, saya menggunakan pendekatan SCL atau Student Centered Learning. Dengan metode 1 adalah demonstration. Saya mendemonstrasikan prosedur check-in step by step. Role play, mahasiswa berperan sebagai reception dan juga tamu. Simulation menggunakan PMS atau Property Management System OPRA di front office lab. Reflection, refleksi setelah setiap sesi praktik. Untuk metode kedua, untuk interaction, saya membangun interaksi dosen melalui tanya jawab aktif di awal dan di akhir sesi, diskusi kasus real hotel, misalnya menangani keluhan tamu VIP atau walk-in guest, lalu feedback langsung saat mahasiswa melakukan role play, dan juga konsultasi individu di luar jam kelas melalui LMS ataupun WhatsApp group kelas. Untuk assessment, sistem penilaian mata kuliah ini terdiri dari 6 komponen. Aktivitas partisipatif dengan pendekatan case method sebesar 25%, hasil proyek dengan project-based learning sebesar 25%, ujian akhir semester 25%, ujian tengah semester 15%, serta kuis dan tugas yang masing-masing berbobot 5%. Untuk teknik penilaian, saya menggunakan performance assessment dengan rubrik terstruktur pada setiap praktik. Indikator penilaian mencakup 5 aspek. Keakuratan prosedur sesuai SOP, communication skill, grooming, dan etiket, problem solving, serta kecepatan dan ketepatan pelayanan. Umpan balik diberikan dalam 2 bentuk, yaitu langsung secara lisan setelah setiap sesi praktik, dan tertulis melalui learning management system. Seluruh komponen ini sesuai dengan RPS yang telah diunggah di sistem. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini berasal dari 2 sumber. Pertama adalah pengalaman langsung saya sebagai mantan praktisi di industri perhotelan, sehingga materi yang saya sampaikan mencerminkan praktik nyata di lapangan, bukan sekedar teori. Kedua, literatur akademik, yaitu Check-in dan Check-out Managing Hotel Operations, karya Valen dan Valen, terbitan Pearson, serta Hotel Front Office Management edisi kelima, karya James A. Bardi. Berikut adalah rekaman proses pembelajaran mata kuliah Front Office Practical pada minggu ke-14, yaitu proses check-in. Mencakup tugas dan tanggung jawab staf di front desk agent, serta prosedur pelayanan check-in untuk tamu dengan reservasi. Mari kita simak bersama. Selamat siang semuanya. Siang. Oke, selamat datang di minggu ke-13 untuk pelajaran Front Office Practical. So far gimana liburannya? Seru guys. Seru ya. Oke. Hari ini kita akan belajar gimana caranya kalian handling guest check-in with reservation. Kalau minggu lalu kan kita udah belajar sebelum UTS liburan, kita udah belajar gimana sih caranya untuk
kalian membuat reservation. Mas pada ingat? Masih. Masih ya? Oke. Sekarang kita belajar gimana nih cara check-in-nya, tapi guest with reservation. Oke. Jadi fokusnya hari ini karena kita handling check-in, pastinya kita akan ada demonstrasi, terus ada praktek. Lalu metode pembelajarannya pastinya akan ada penjelasan dulu, baru nanti ada practice based learning atau project based learning, yang mana kalian akan berpasangan role play menjadi tamu dan juga menjadi receptionist. Oke. Diharapkan pada saat kalian mengikuti sesi pembelajaran hari ini, diharapkan adalah kalian itu bisa menghandling check-in dengan standar yang profesional, dan juga kalian bisa melakukan komunikasi gimana caranya melakukan check-in dengan prosedur yang sesuai dengan service sequence yang ada di Bintang 5. Lalu sub CPMK-nya adalah kalian mampu menjelaskan gimana sih caranya alur proses untuk melakukan check-in dengan reservasi, terus juga kalian bisa melakukan greeting, terus verifikasi reservasi, karena yang kita highlight hari ini adalah check-in dengan ada reservation number, seperti itu. Terus juga diharapkan mahasiswa mampu memberikan informasi terkait kamar, breakfast, dan juga fasilitas hotel, serta memberikan key handover yang jelas ketika kalian selesai check-in, memberikan key ke tamu. Terus juga pastikan eye contact, terus senyum, ya. Juga postur tubuh dan juga menggunakan bahasa yang polite. Lalu juga diharapkan terakhir adalah kalian dapat melakukan role play check-in berdasarkan SOP front office, dan juga di akhir sesi teman-teman akan mendapatkan feedback. Oke, menurut kalian nih sebelum kita ke nextnya, kenapa sih check-in itu penting? Oke, Kevin Owen. Karena check-in itu first impression dari hotel, Miss. Paling depannya. Terus juga check-in juga penting karena biar kita bisa juga masuk ke kamarnya, dapat kamar gitu loh. Oke. Darren mungkin bisa menambahkan? Bisa. Check-in tuh saya menambahkan dari Owen, first impression, jadi 5 menit tamu masuk itu impresi pertama mereka akan ada di front office, dimana mereka bakal ngerasain hospitality dari hotel tersebut yang menjadi titik uniknya ya. Dan memang ya itu proses awal sebelum akhirnya tamu masuk ke kamarnya masing-masing. Oke. Ya benar yang dibilang tadi Kevin Owen sama Darren adalah ketika check-in kenapa sih penting, karena memang ini adalah first impression. First impression ketika tamu datang ke hotel, mereka itu melihat kita di front desk, di semua departemen yang ada di front office. Jadi kalau misalkan kita first impression-nya jelek, dan ketika dia check-in juga dia mengalami sesuatu yang nggak comfort buat dia, itu akan membuat mereka tuh jadi kayak sanksi dengan apa sih sebenarnya di hotel, kira-kira mereka akan mendapatkan experience yang mereka harapkan atau enggak. Jadi nah ini udah dari sini juga ya, salah satunya tadi udah yang dibilang sama Darren sama Kevin Owen juga adalah first impression. Jadi penting banget check-in itu adalah karena ketika check-in itu mereka itu ada guest experience journey yang mereka alamin, dan itu dialaminya pada saat melakukan check-in proses. Dan kita harus make sure pada saat check-in proses semuanya tuh akurat, dari tipe kamar yang mereka booking, namanya, terus jenis pembayarannya, terus detail terkait mereka tinggal, apapun seperti preference dan segala macam itu jelas ya. Terakhir adalah buat guest trust. Kalau misalkan check-in prosesnya adalah kita smooth, pasti otomatis tingkat kepercayaan tamu ke kita tuh lebih tinggi. Jadi dia akan merasa bahwa oh sepertinya dengan check-in-nya smooth aja, berarti ketika mereka tinggal dan lain-lain mereka itu akan terjamin untuk kenyamanan dan segala macam. Nah ini adalah peralatan yang akan kita siapkan nanti di atas ketika kita mau praktek di ruang front office lab atas. Pertama adalah pastinya kita akan praktek di reception desk, terus make sure data yang ada di reservation itu sesuai. Terus juga registration form jangan lupa diberikan ke kamu ketika teman-teman role play. Terus pastikan guest ID yang minggu lalu sudah diminta untuk persiapkan, apa pada udah siap? Sudah ya. Terus nanti jangan lupa kasih key card, karena nggak mungkin tamu check in nggak ada key cardnya. Lalu nanti masing-masing akan memberikan feedback. Nah ini adalah SOP check-in tamu dengan reservasi. Yang pertama kita harus greet tamu. Oke, pada saat tamu datang kita greet, kita bilang welcome to Hotel Mapo Jakarta, Mama assist you. Terus kita verify reservation, kita tanya, do you have any confirmation number? Kayak gitu. Terus kita tanya, for the check-in process, can I have your ID card? Terus kita confirm mereka tinggalnya berapa lama.
Selain itu juga kalian tanya, how would you like to guarantee your stay? Kayak gitu. Jangan sesekali kalian itu check-in tamu kalau dia belum memberikan garansi reservation apapun. Harus ada jenis payment yang mereka bayarkan. Contohnya apa jenis payment yang mereka bayar? Credit card, terus apa lagi? Cash deposit, benar banget. Terus juga hotel information, jangan lupa kalian sebutkan. Hotel information apa yang penting pada saat mereka check-in? Breakfast, terus apa lagi? Pool. Apa? Pool. Pool. Selain itu, fasilitas. Yang paling penting yang kita nggak bisa hidup tanpa hal tersebut, Wi-Fi. Oke, terus jangan lupa kalian kasih kunci ya, karena nggak mungkin kalian gagal ngasih kunci. Dan pastikan kuncinya sesuai dengan nomor kamar yang kalian akan berikan. Terus penutupnya kayak enjoy your stay with us kayak gitu. Oke, ini adalah akronim sederhana yang kalian bisa ingat untuk kita handle tamu. Service standarnya adalah di reception adalah guest. Kalian greet warmly, terus kalian understand kebutuhan tamu apa, terus make sure akurasi dari apa yang mereka pesan, terus kalian harus berbicara secara profesional, terus kalian akhiri dengan closing. Oke, ini adalah contoh verbiage yang kita akan pelajari di atas ya. Terus ini adalah kira-kira conversations, nanti akan saya demokan di atas, nanti kalian bisa langsung mempraktekkan dengan teman masing-masing. Sudah ada teman buat latihan nanti role play di atas? Sudah menentukan ya? Oke. Ada satu menjadi front desk agent, satu menjadi guest, nanti saya akan observer semuanya. Masing-masing nanti di akhir sesi saya akan kasih feedback. Jadi nanti tamunya adalah Alan Smith. Terus rooms yang di booking adalah junior suite room, dia tinggal selama 3 hari. Breakfast included, nomor kamarnya nanti yang udah expected adalah 1 pas makan. Oke. Dan waktu yang diberikan untuk roleplay adalah per pasangan 3-4 menit. Kira-kira cukup? Cukup ya. Di hospitality itu kita harus punya jiwa melayani ya. Kalau misalkan kalian udah memilih menjadi hotelier, kalian harus punya jiwa melayani. Oleh karena itu nanti akan ada tamu, ceritanya tamu akan muncul dari sebelah sini. Nanti Darren sebagai bellboy yang rolling pertama ini, kamu harus greeting tamu ya. Greeting tamu terus langsung segera mengangkat barang bawaannya. Lalu nanti Charlene sama Kevin Owen di sebelah kiri, Charlene di sebelah kanan, nanti langsung menyambut tamu juga. Oke? Udah siap? Nanti ada tamu di sebelah kiri, kita akan greeting. Contohnya seperti ini. Good morning, welcome to Hotel Malmur Jakarta. How may I assist you? Yes, I want to check in. Sure. Can I bring your luggage? Please, after you. Good afternoon. Welcome to Malmur Hotel. Good afternoon, sir and madam. May I assist with your luggage? Would like to check it out? Oh, certainly. Please follow me to the reception desk. Jadi nanti kalian akan role yang ganti-gantian sesuai dengan informasi tadi di bawah. Ada yang jadi reception, ada yang jadi guest. Nanti ganti-gantian saling tukar. Udah ditentukan siapa yang akan jadi reception dan guest duluan? Udah ya. Jadi pertama adalah pastikan pada saat tamu datang, pokoknya jarak 3 meter tuh kalian udah greeting. Contoh William ada di sana. William coba di dekat pintu. Oke. Nah pada saat dia datang ke kita, silakan jadi tamu. Good morning sir, welcome to Hotel Malmur Jakarta. Pakai sesi kayak gitu. Pas udah kita tanya, do you have any confirmation number? Kalau dia jawab segala macam, kita for the checking process, can I have your passport and credit card? Tamunya udah ngasih, terus kita make sure di sistem, kalau misalnya udah ada, yes we offer your reservation, terus kalian keluarkan registration card. Oke, tamunya ceritanya William, terus kalian confirm, stay-nya buat berapa lama. Oke, kita tamunya tanda tangan. Terus tanya, pas sudah sampai tanda tangan, how are you going to guarantee your stay? Kayak gitu. Kalau misalkan dia bilang mungkin pakai cash or credit card, misalkan contoh kamu bilang pakai cash, kita minta uangnya. Oke? Pas kita udah dapat kartu kreditnya, kita masukin di sistem, kita update. Terus kalau udah, kita siapin kunci, tapi jangan lupa ininya kita turunin dulu. Oke? Terus kita kasih kuncinya, pada saat kasih kunci kalian harus info fasilitas yang ada di sini kayak breakfast, terus sama kita kasih tahunya, this is your key card. And also our Jericho, Chelsea will escort you down to the
go to the room and Felix, our bellboy, will deliver your luggage. Anything else that I can assist for you? No. Thank you for your stay with us and enjoy your stay. Kira-kira seperti itu ya. Jadi nanti tolong praktekkan masing-masing paling lama 4 menit. Oke? Silakan bisa dimulai sekarang untuk biar pembukaannya. Hello, welcome to Bank of Jakarta. Are you here for checking room? Yes, I have a reservation. Sure, certainly. Let me escort you to our front desk agent. Please follow me. Come in. You guys will have to check with the reservation. Thank you very much. Good afternoon, ma'am. Welcome to Hotel Bank of Jakarta. How may I assist you? Good afternoon. Would like to check if you already made a reservation under the name of Smith. Certainly, Mr. Smith. Please wait for a moment. I will just check your reservation first. Alright, so have you found your reservation under the name Mr. Alex Smith and you already booked for junior suite rooms? You will stay with us for 3 nights and you also breakfast for 2 person. Is that correct, Mr. Smith? Certainly. So for the procedure, may I have your end card please or passport? Okay. Thank you so much, ma'am. So please wait for a moment. I will just process your check. Here you go. So here's your registration form. Please check again your details and also if all the details are correct, please sign at here. Like sama juga lain, and also for to guarantee your stay, would you like to guarantee your stay with cash deposit or using credit card? I will use my credit card. Certainly, may I have your credit card, please? Here you are. Thank you so much. This is your credit card, and also, so here's your key card for your room. You will be staying at 12th floor. Your room number will be 120F, and also the breakfast will be start serving from 6 a.m. until 10 a.m. at the Papillon restaurant on the 7th floor. And your elevator will be on your right. And also after this, my colleague Darren from concierge will be assisting you with the luggage, and also our GRO will be escorting you in the room. Is there anything else that I can assist you for now? Okay. Alright, thank you so much for choosing us for your hotel to stay and also if you stay with us. Thank you so much. Very much. Baik, tadi kan Calvin kan sebagai reception kan udah menyerahkan ke Belva sebagai GRO. Nah, jadi ketika Calvin udah menyerahkan ke GRO, maka kita harus take over. Dan begini kira-kira verbiage-nya. Your GRO, I will be the one who will be escort you to the room and extend the facilities in our hotel. After you, please. My GRO team Belva will be assisting you for escorting you to the room. And also, thank you so much for choosing Hotel Mafubi Jakarta as your hotel to stay and also enjoy your stay with us. Thank you so much. You're welcome. Alright, Mr. and Mrs. Smith, let me escort you to your room. Just this way. Kan kita kan lagi mau menuju nganterin tamu ke kamarnya. Oleh karena itu, kita ketika pas nganterin tamu ke kamarnya, kita nggak boleh diem aja ya. Kita harus ada kata-kata yang kita keluarkan. Seperti kayak, how was your flight, how was your day. Terus juga, this is your first time staying in a hotel, pokoknya harus ada kata-kata. Kayak gitu. Udah siap? Siap. Siap ya semuanya. How was your flight? Oh, alright. Do you have any special occasion this time? I'm celebrating honeymoon with my husband. Oh, alright. This is your first time staying in a hotel? Yes. Oh, that's good. Alright, so how's your trip to Jakarta, Miss Smith? Yes, it was good. Thank you. Ah, it's really good to hear that. So we actually have several guest facilities, just like swimming pool will be in the 6th floor, you can enjoy it, and our restaurant as well. Alright, Mr. and Mrs. Smith, so this is your room, room 1208. Alright, after your please. You're welcome. Nah, sekarang kan tamu kan udah kita rooming nih, dia udah masuk ke kamar. Nah, setelah dia udah masuk kamar, nanti Darren sebagai bellboy harus excuse ke tamunya dan infokan bahwa barangnya akan ditaruh direct. Lalu Belva sebagai GRO jangan lupa untuk tanyakan ke tamu ada lagi nggak yang bisa dibantu. Sampai tamu benar-benar
udah nggak perlu bantuan apapun dari kita. Pastikan semua kunci ataupun barang-barang related sama tamu kalian minta. Lalu kalian kasih magic words, enjoy your stay with us. Anyone from the answers for you? Alright, this is your key card. Thank you and enjoy your stay with us. Thank you. Excuse me, Mr. and Mrs. Smith. Let me put your luggage over here. Thank you. Thank you so much. Thank you. Alright, Mr. Smith, and this is your key card. you. Is there anything else that I can help you with? No, thank you. Alright then, please enjoy your stay. Have a nice day. Excuse me. Thank you so Thank you much. so much. Oke, gimana hari ini kita tuh udah hampir 4 jam. Seru banget, seru. Tadi role-playnya berjalan lancar ya, maksudnya dari guest experience journey itu udah kalian tuh maksudnya udah mulai confidence, udah beda banget dari minggu sebelumnya. Dari arrival lagi ada Dordol, ada Charlene, ada Kevin Owen yang kan udah sangat bagus banget. Terus juga apa namanya, Daryl juga sangat lokalitas ya sebagai bellboy. Selain itu tamunya juga sangat totalitas ya, untuk hari ini ada Tiffany sama Alain tadi udah sangat totalitas, sama lagi Kelvin ya yang juga sangat satu kali jalan, nggak perlu teks segala macam, dia udah jago banget untuk latihan role-playnya. Terus tadi Nelva udah jadi juga ngantar kamu, plus bersama Darren lagi ya. Kayak gitu. Kira-kira menurut kalian yang paling sulit pada saat ngelakuin role-play check-in tuh apa sih kira-kira? Ngebangun voice impression that I was in this. Oh gitu. Iya. Oke. Mungkin kalau Stacy yang hari ini jadi manajer, kira-kira apa yang part susahnya? Kalau di manajer nggak ada ya. Tapi kalau misalkan tim kamu yang bagian check-in, kira-kira susahnya gimana? Kalau susahnya paling antrinya panjang sih guys. Oh, antriannya panjang ya. Kalau Stephanie mungkin ada yang mau nambahin? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Tapi yang namanya juga belajar pasti ada yang harus diimprove ya. Kan tadi Sheila tadi udah bagus sebenarnya, cuma hal tadi diimprove yang eye contact pada saat kamu dijelasin breakfast. Mungkin boleh dibilang lebih senyumnya lebih tulus sama apa namanya, lebih engaging gitu pada saat jelasin breakfast. Bisa dibilang ya. Ceritanya tamunya adalah Stacy. Because it starts from 6 a.m. to 10 a.m. at the Pavilion Restaurant. Here's your room key. Thank you for choosing Level Hotel. And please enjoy staying with us. Oke, beri tepuk tangan dong. Udah apa namanya mau mengulang lagi ya yang tadi dipelajarin. Jadi make sure minggu depan walaupun ini udah nggak ada yang check-in reservation bersama, tapi kita akan belajar check-in buat handle tamu travel agent sama konvoy. Oke? Jadi tolong jangan lupa apa namanya kayak SOP-nya kayak gimana, karena besok kita akan belajar lagi untuk role-play dan harus lebih confident. Oke? Untuk sesi hari ini kita sudahi hari ini. Thank you and have a good day. Terima kasih atas atensi Anda. Tetap semangat untuk mencerdaskan bangsa.